Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul fenomena di masyarakat yang belum tahu tentang ruqyah itu apa. Karena ruqyah itu ada dua ya, ada ruqyah syariah dan yang syirkiyah. Jadi yang ingin dijelaskan pada kali ini, apa sih maksudnya ruqyah itu? Terutama channel ruqyah Kang Ojo, saya akan bertanya langsung kepada yang bersangkutan, karena banyak fenomena yang terjadi di ruqyah karena takut bahwa yang peruqyah tersebut adalah memasukkan jin kepada pasiennya. Kita klarifikasi ya tentang hal itu, tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan perkara metode yang Kang Ojo gunakan dalam ruqyah, benar nggak sih bahwa ruqyah itu akan memasukkan jin atau apapun kepada pasien ruqyah, dan bagaimana prosesnya? Apakah harus meronta-ronta, harus bagaimana? Silakan penjelasannya dari Kang Ojo. Ya, makasih Kang atas waktunya. Banyak DM ataupun WA ya Kang yang datang sih menanyakan kepada saya, khususnya orang-orang yang dikatakan awam lah dalam ruqyah. Mereka sebenarnya itu ingin tahu, tapi mereka itu takutan Kang. Karena seperti Akang bilang tadi bahwa katanya seorang peruqyah seperti memasukkan jin ke dalam pasien, padahal itu tidak 100% tidak benar seperti itu. Yang ada peruqyah itu hanya menggunakan ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Adapun mungkin sebagian orang khususnya masyarakat Indonesia, karena melihat di tayangan-tayangan TV ya Kang, tayangan-tayangan TV, ruqyah itu identik dengan kesurupan. Padahal tidak semua ruqyah kesurupan. Ada yang justru mereka tenang, justru mereka seperti rileks, tertidur. Kenapa di TV-TV terlihat ada yang seperti kesurupan, meronta-ronta, ada yang menjerit, menangis, bahkan berguling-guling? Karena mungkin itu pertama, TV itu hanya menayangkan orang-orang yang mengalami gangguan sihir atau gangguan jin. Itu udah menahun Kang, udah lama. Jadi tatkala jin yang bersarang di tubuh kita sudah lama atau sihir yang digunakan itu sihir yang sangat kuat, maka terjadi perlawanan fisik. Makanya sering terjadi meronta-ronta, menjerit, bahkan tidak jarang ada yang mencekik, memukul kepada peruqyah. Jadi di sini saya tegaskan bahwa ruqyah itu cuman kita memberikan arti ruqyah itu kan jampi-jampi atau doa-doa. Kita cuma mendoakan orang tersebut, tatkala orang tersebut tidak ada di dalamnya jin, sihir atau apapun, ya seperti kita biasa mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran, tidak terjadi efek apa-apa. Adapun mungkin orang-orang yang subscribe di ruqyah Kang Ojo, ada yang bertanya kepada saya, katanya ruqyah syariah, tapi kenapa saya dalam video saya itu menampilkan tentang efek kodam yang mendengarkan lagu daerah ya Kang, khususnya di Jawa Barat. Itu saya sebagai perbandingan atau gambaran kepada masyarakat. Ya, ruqyah mungkin bisa diartikan bisa mirip seperti itu ya Kang. Kalau kita melihat di video itu, orang-orang yang mendengarkan lagu, orang yang tidak mempunyai khodam dalam dirinya itu mereka enjoy, tidak merasa apa-apa, tidak kesurupan, tidak merasa hilang kesadaran. Lah itu ruqyah juga sama seperti itu. Jadi tatkala di ruqyah orang tidak ada khodam atau jin di dalam dirinya, maka tidak akan terjadi efek apa-apa. Justru biasanya efek yang ada itu efek ketenangan di dalam diri pasien itu Kang. Jadi saya klarifikasi di sini khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal apa itu ruqyah syariah. 100% tidak sama sekali peruqyah itu memasukkan jin kepada pasien. Seperti lagu yang tadi, kalau dari lagu itu jin itu menyenangi lagu tersebut, makanya dia itu masuk. Adapun dengan ruqyah, jin itu merasa terganggu, makanya mereka itu meronta. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu Kang. Terus pertanyaan kedua Kang, bahwa hukum meminta ruqyah berarti kita tidak dapat kesempatan dong masuk surga. Ada yang seperti itu. Kira-kira jawaban Akang seperti apa? Oh iya, benar Kang. Masyarakat juga bertanya, orang-orang yang mau diruqyah juga bertanya, mereka mengalami gangguan jin atau sihir atau apa, tapi mereka tidak meruqyah karena katanya takut tidak masuk surga. Padahal dalam redaksi hadis tersebut, saya juga sudah upload di video saya, itu penjelasan dari Al-Ustadz Adi Hidayat, mengatakan hadisnya itu seperti itu, bahwa ada 3 golongan ya Kang yang tidak bisa masuk surga langsung tanpa hisab. Bukan tidak masuk surga, tapi tidak masuk surganya tidak tanpa hisab Kang. Nah, salah satunya orang yang minta diruqyah. Kenapa beliau menyebutkan, di dalam video itu menyebutkan
kita juga yang tidak diruqyah belum tentu masuk surga tanpa hisab, Kang. Jadi tatkala ada penyakit yang tidak bisa oleh medis memerlukan ruqyah, maka beliau juga menyarankan silahkan diruqyah, karena Nabi SAW itu tidak ada dalil yang menerangkan bahwa tidak boleh diruqyah. Dalam keterangan yang dikutip oleh Ustadz Adi dari tafsir Al-Fatihah menyebutkan bahwa ada rombongan sahabat datang ke kabilah tertentu, tiba-tiba si raja kabilah itu tersengat oleh kalajengking, ya Kang ya, yang sangat berbisa, kalajengking Arab. Dia itu tidak bisa disembuhkan, lalu mencari bertanya kepada para sahabat, adakah dari di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Dan salah satu sahabat itu mengacungkan diri, saya bisa. Oh ya silahkan. Tatkala dibaca cuma satu kali, Kang, cuma dibaca Al-Fatihah, kehebatan iman sahabat itu berhasil, langsung sembuh. Dan diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi meruqyah seorang di bani ini, dan gimana hukumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu dapat apa? Dapat beberapa kambing. Terus kata Rasulullah, bagian buat saya. Maka kambing tersebut dikasih sebagian kepada Rasulullah dan memakannya. Di sini udah seandainya ruqyah itu tidak boleh, pasti Rasulullah melarang. Tapi tidak, Rasulullah SAW itu tetap memakannya. Pernah juga ada suatu dalil mengatakan, emang pernah itu ruqyah zaman dulu itu karena tidak boleh, diharamkan, karena tidak berisi tentang Al-Quran dan Sunnah. Pernah ahli ruqyah sama Rasulullah SAW didatangkan, coba saya ingin mendengar bagaimana bacaan ruqyah kalian. Tiba-tiba sahabat itu meruqyah dengan bacaan Al-Quran dan Sunnah. Silahkan, kalian boleh meruqyah, asalkan tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Dan salah satu ciri ruqyah syariah itu tidak boleh ada bacaan yang disyiarkan, Kang. Jadi bacaannya harus dijaharkan. Terus ada juga keterangan anak Ja'far radhiyallahu anhu, kalau nggak salah itu mereka itu sangat kurus. Maka Rasul memerintahkan kepada ahli ruqyah, coba ruqyah itu anak Ja'far. Bahkan tatkala kita melihat di asbabun nuzul turunnya surat Falaq sama Anas, Rasulullah SAW waktu itu dengan biidznillah, dengan izin Allah, terkena santet dan malaikat Jibril sendiri yang meruqyah. Jadi ruqyah itu bukan tidak bisa memasukkan ke surga, Kang. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak punya kesempatan kita masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena kita takutnya bergantung kepada peruqyah. Kalau kita bisa sendiri, ya udah sendiri. Tapi insya Allah bukan hanya dengan karena kita tiba-tiba tidak meruqyah, ya Kang ya, takut tidak masuk surga, itu anggapan yang salah. Jadi kata Rasul, tidak bisa masuk surga tanpa hisab, dan hanya 70.000 orang, Kang, dari golongan umat ini yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi ditegaskan oleh Ustadz Adi bahwa belum tentu orang yang tidak diruqyah pun bisa masuk surga tanpa hisab. Oh begitu, berarti mudah-mudahan ini bisa menjadikan keterangan ya bagi yang ragu-ragu, saya tuh diruqyah jangan ya, diruqyah itu seperti apa. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami oleh semua. Itu mungkin sebagai klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.